Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya paling pinangnya sehat walafiat sampai ketemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis nomor 131. Bab tentang bayanu fadli qouli insyaallah. Hadis ini mengisahkan tentang ceritanya Nabi Sulaiman yang lupa mengucapkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, cerita sapa Nabi. Jadi sini cerita. Kata Rasulullah, suatu ketika Nabi Sulaiman itu pernah berkata, qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Ucapannya Nabi Sulaiman suatu ketika itu, la aqufanna lailata ala mi'ati imra'atin. La aqufanna nyekti tawaf keliling wong hilir. Al-lailata ing dalem iki wengi ala mi'ati imra'atin ing atase 100 wong wadon, 100 istri. Autis'in wa tis'ina imra'atan, autis'in utawa songo wa tis'ina sangkuru, atau 99 istri. Kulluhunna ya'ti bifarisin yujahidu fi sabilillah. Ya'ti kang bakal lahir bifarisi kelawan lahire anak yang tangguh dalam hal menunggang kuda, faris. Yujahidu kang jihad sapa anak fi sabilillah ing dalam dalane Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu berkata, saya malam ini, malah di sini ada nun taukid, itu menunjukkan qasam, pentakid. Karena itu di sini disebutkan ayyallahi la aqufanna, demi Allah. Jadi suatu supaya demi Allah nanti malam saya akan gilir istri saya jumlahnya itu 100. Autis'in watis'ina, atau 99. Berarti ada keraguan-keraguan dalam riwayatan. Sing 100 sama sing 90 sama. Ya. Kalau dalam riwayatnya Imam Ahmad itu disebut la aqufanna lailata sab'ina imra'atan, malah disebut 70 perempuan. Nah, karena itu jumlah istrinya Nabi Sulaiman itu ya khilaf. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 99, ada yang mengatakan 70, ada juga yang mengatakan 60. Ya berdasarkan riwayat. Lalu dari masing-masing istri saya yang nanti akan saya apa istilahnya? Ya saya gilir itu akan lahir seorang anak yang suka menunggang kuda, yaitu yang jihad di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, misalkan dalam riwayatnya Imam Ahmad itu tidak pakai bifaris, tapi bihulamin, jelas. Ya. Pakai istilah bihulamin, yaitu anak. Jadi Arab teko 100 istri yang digauli oleh Nabi Sulaiman itu nanti kelak akan lahir 100 anak yang suka jihad atau perang di jalan Allah. Redaksi di sini yujahidu,
Kalau dalam riwayat lain itu yuqatil fi sabilillah, yang suka perang di jalan Allah. Lalu ketika digauli malam hari itu, dalam ucapannya Nabi Sulaiman lupa tidak mengatakan insya Allah. Padahal tadi itu kan masih rencana loh. Sementara kita manusia itu tidak bisa menentukan sepersekian detik berikutnya itu kita mau ngapain, kan tidak bisa tentukan. Dan Nabi Sulaiman yakin betul nanti malam kalau saya menggauli 100 istri saya pasti hamil semua, lalu lahir 100 anak yang suka perang di jalan Allah. Terus lari, gak ngomong insya Allah, padahal semua itu atas kehendak Allah. Insya Allah itu kan artinya kan jika Allah menghendaki, kan gitu. Karena beliau lupa mengucapkan insya Allah. Falam yakul insya Allah, Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah, maka apa yang terjadi? Bereset kabeh. Bereset kabeh rencananya ini. Pertama, falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Dari 100 istrinya itu tidak ada yang hamil kecuali satu perempuan. Bereset piro, Pak? Bereset 90 sono. Makanya awak dhewe manusia itu ya iso berencana tapi tetap ketentuannya ada di tangan Allah, takdirnya di tangan Allah. Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kita hanya sekedar bisa merencanakan, terus direncana mau apik kok hasilnya ini jebule bereset ya biasa. Apa mana ini Nabi Sulaiman ini beresetnya dari 100 itu yang hamil cuma satu, padahal tadi harapannya semuanya hamil. Bereset satu ya. Bereset yang kedua, ternyata istrinya yang hamil satu itu tadi itu jahat bisyiki rojulin, melahirkan anak, tapi anaknya itu tidak normal. Bisyiki rojulin itu separuh lelaki. Kayak gimana kalau sekarang ini anak yang lahir itu wandu atau banci atau setengah lelaki. Di dalam riwayat lain misalkan dari Imam Ahmad itu disebut nisfu insanin, separuh manusia. Berarti kan gak normal, cacat. Bereset loro wis. Itu karena beliau tadi lupa tidak mengucapkan insya Allah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laqala. Lalu kemudian Rasulullah dahulu laqala insyaallah lajahdu fi sabilillah. Andaikan tadi itu Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, maka lam yahnas, tidak mungkin gagal rencananya Nabi Sulaiman tadi. Terus wakana daratan lahu fi hajatin, dan bisa dipastikan Nabi Sulaiman akan menemukan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Yo bojone 100 niku nggih hamil kabeh, yo lahir kabeh, anake sing dilairno yo lanang kabeh, engko ning wis gedhe yo dadi tukang apa nunggang kuda yang handal, lalu kemudian bisa dia di jalan Allah. Itu kata Rasulullah, andaikan dulu itu Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah. Mendelala kesannya pengiran Nabi Sulaiman lupa tidak mengucapkan insya Allah. Padahal ketika peristiwa itu, ketika Nabi Sulaiman mengucapkan tadi itu ada satu riwayat yang mengatakan malaikat itu turun ngiling Nabi Sulaiman. Ngomong insya Allah kan, kasarannya kan. Ada di sini disebutkan itu faqala li sahibi awil malak. Ada seseorang temannya Nabi Sulaiman atau malaikat. Maka di sini disebutkan wakila al-muradu bi al-mulku imma Jibrilun wa imma ghairuhu. Bisa jadi yang datang yang mengingatkan Nabi Sulaiman untuk mengucapkan insya Allah itu malaikat Jibril atau selainnya.
Nah, selainnya itu bisa jadi temannya Nabi Sulaiman. Padahal sendiri no, ojo lali nek ngucapno insyaallah. Jebule jelani. Makanya bereset kabeh. Pernah paham nih? Itu karena itu babnya fadlul qouli insyaallah, yaitu fadilah mengucapkan insyaallah. Nah, sekarang kita bahas mulai satu persatu. Nabi Sulaiman itu kan anak Rojo. Nabi Sulaiman itu putra di sini. Daud. Nabi Daud. Nabi Daud itu oleh kerajaan setelah membantu raja siapa? Namrud. Namrud itu Nabi Ibrahim. Iya. Jalut gitu. Yang dikalahkan itu siapa? Tolut. Benar. Kebalik. Bantu Raja Tolut mengalahkan Raja. Saat itu Nabi Daud pada lama ini. Suaranya merdu ketika membaca apa itu kitab Taurat sama kitab Zabur. Nah, Nabi Sulaiman karena dikasih kerajaan sekaligus warisan kenabian. Itu yang disebut di Quran di surat apa itu? Wa warisa Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mewarisi kerajaannya Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu nabi yang ke 18. Sama lu apa? Ada cerita saya ini sahabatnya apa? Cuma urut-urutannya nabi sahabatnya apa? Biar gue yang aku dinyanyi lagi. Adam, Idris, Nuh dan Hud. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Musa, Daud, Sulaiman. Gitu kan? Nomor 18. Nomor 18 urutan Nabi dan Rasulnya itu putra Nabi Daud dari istri yang ke-17. Dari istri yang ke-17. Jadi orang Nabi Sulaiman tak sing bojone ke-1. Nabi Daud ki kata. Karena Nabi Daud itu ada yang mengatakan itu 99. Nah, ketika nyampe 100 itu kemudian diingatkan sama Allah itu melalui satu peristiwa, karena Nabi Daud saat itu belum pernah diuji sama Allah, sementara leluhurnya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan seterusnya itu kan diuji sama Allah. Dan Nabi Daud dulu akhirnya dengan uji Gusti kalau Nabi dia Rasul, Nabi dan Rasul yang lainnya juga dengan uji. Akhirnya diuji dengan Gusti Allah. Istrinya saat itu sudah 99. Berarti kurang yang nomor 1 kan kurang siji. Dalam waktu ke kerajaan wong itu Allah tapi sudah bojo. Ya, wis dibojo malah ngerti oh iki bojone si A. Nah, siasate Nabi Daud nek ono bojone arek iki kono malah perangnya. Ben kono kok nikmati alhamdulillah berarti bojone kan rondo, tanggo iso dirani. Lho mungkin niku diriwayat Israiliyat sampean oleh percaya oleh tak percaya wong Israiliyat sumbernya teko Bani Israil. Ya. Tapi memang seperti itu. Di kitab tafsir yang menunjukkannya pakai riwayat Israiliyat seperti itu ceritanya. Mereka dirimu kata Israel, mudul 2 malaikat yang membawa jadi manusia ini. Ya. Punya perkara lalu kemudian datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud bagaimana dengan hukumi permasalahan kita? Saya itu punya kambing 99, dan dia punya 1. Saya sudah punya 99, kepingin tapi kambingnya dia saya ambil. Boleh nggak? Ya udah boleh, sama masak. Oh, duit siji cukup. Ya. Oh, berarti jenengan lebih dolim. Berarti jenengan lebih dolim. Jenengan sudah punya 99 istri, kok direbut bojone wong liya. Nah, itu terus ada terus obat. Iku jare Nabi Daud. Dadi orang kalane Nabi karo Rasul diuji perkara wedok. Dadi ora sampeyan kok kadang diuji karo wedok. Biar Nabi Daud iku diuji perkara wedok. Nah, istri yang ke-17 itu kemudian lahir Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud itu ya bojone ya akeh. Nabi Sulaiman ya bojone akeh.
100 itu bisa jadi jangkauan terakhir itu ketika nikah dengan Ratu Balkis itu yang tidak bertiga di dalam Quran. Ya. Nah, kenapa dulu para nabi dan rasul itu kok istrinya banyak sampai 100? Syariatnya Nabi Musa saat itu, syariatnya Nabi Musa itu nikah dengan perempuan itu tidak dibatasi berapapun selama dia kuat. Syariatnya Nabi Musa itu tidak dibatasi. Makanya mari Nabi Musa kan muncul kan tipe Nabi siapa? Tipe Nabi Daud sama Nabi Sulaiman bukan? Benar kan? Nabi Musa setelah itu baru eranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria yang kemudian layak Nabi Yahya, kemudian satu zaman dengan Nabi Isa. Nabi Zakaria itu juga istrinya banyak, tapi tidak sebanyak eranya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Nabi Musa itu juga istrinya lebih dari satu, tapi gak sebanyak istrinya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Jadi dia orang Jawa, Nabi sing jenenge Jawa mung sitok yaiku Sulaiman. Kok su iku kan Jawa Suwarto, Suparno, Supardi, ya, Suparno. Sing ono sune kan cuma Sulaiman. Di luar itu ada yang diawali dari su. Tidak ada. Makanya terus orang penelitian katanya siapa itu? Fahmi Bahasa itu Borobudur katanya peninggalannya Nabi Sulaiman. Terus tiba ini sahabat tahu iku mbok ilmu cocologi mbok wis gak paham lagi. Kan biar karane iki kono lah, orane Jawa. Yo sasa wae teman. Jadi ada perbedaan, ada yang 100, ada yang 99, ada yang 70, ada yang 60. Karena tidak dibatasi tadi. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang terkait dengan fadilahnya insya Allah itu. Kalau di Quran itu para nabi terdahulu juga mengucapkan insya Allah ketika melakukan sesuatu. Misalkan ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Khidir, meskipun di Quran itu tidak disebut Nabi Khidir, tapi dalam beberapa tafsir disebut bahwa Abdul di situ yang menemui Nabi Musa itu namanya Nabi Khidir. Itu kan sudah sejak awal diingatkan sama Nabi Khidir, kalau kamu ikut saya, kamu tidak mungkin bisa sabar, tidak mungkin bisa kuat. Lalu kemudian kata Nabi Musa di dalam Quran itu qala satajidni insyaallah sabiru wala aksi laka amro. Boten istilahnya gitu. Jangan pasti menjumpai saya insyaallah itu sebagai orang yang sabar dan tidak mungkin aksi laka amro, tidak mungkin ngokong terhadap perkara-perkara yang dengan lakukan. Jebule ketika perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu kan kemudian ditentang semua sama Nabi Musa. Itu akhirnya kan orang-orang gak sadar. Jadi dulu Nabi Musa sudah mengatakan saya kalau ikut dengan insya Allah saya bisa sabar dan saya tidak ngomong, tidak bantah perintahnya dengan. Lagi misalkan ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, diawali dari ru'yah, diawali dari mimpi. Ketika disampaikan kepada Nabi Ismail, lalu apa kata Nabi Ismail? Quran kemudian mengatakan qala, ini kata Nabi Ismail, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Purlah Pak, pun dengan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah dengan bakal menjumpai saya itu termasuk orang-orang yang sabar. Jadi dulu eranya Nabi itu, para Nabi harus mengucapkan insya Allah. Jebule sing tiba cerita Nabi Sulaiman itu pancen lali ngucapno insyaallah. Karena Nabi Musa yo gak lali. Tapi memang pada akhirnya yo gak sabar ketika ngancani Nabi Khidir. Nah yang berhasil itu ya Nabi Ismail itu. Nah, karena itu ada muatan apa ya? Kalau orang mengucapkan insyaallah
bakal dilakukan itu besok akan terjadi. Misalkan di grup kemarin misalkan dengan diwarai sama anak misalkan, bapak, ibu-ibu besok ada ngaji, mohon kehadirannya ya. Terus ada yang jawab insya Allah. Itu berarti dengan konsekuensinya harus semaksimal mungkin mengusahakan bahwa dengan besok harus datang ketika ngaji. Karena itu kalimat insya Allah itu tidak boleh diucapkan kalau memang betul-betul orang itu tidak bisa melakukan. Nyontoh-nyontoh misalnya dia sudah keluar kota, terus dia ngomong insya Allah ini aku teko, padahal hitung-hitungan gak nutut. Mending gak usah ngomong insya Allah. Jadi Yusuf aku gak iso, nek nutut ya tak teko, nek gak nutut ya kemana. Tapi tidak ada kata insya Allah. Itu konsekuensi insya Allah. Kalau misalkan di dalam sejarahnya para nabi tadi sudah dua, itu eranya Nabi Muhammad. Itu juga kanjeng Nabi pernah ditegur oleh Allah gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Yaitu ketika kanjeng Nabi ditanya oleh orang-orang kafir, ada riwayat mengatakan itu orang Yahudi yang tanya tentang kisahnya Nabi Ashabul Kahfi sama Dzulqarnain. Karena orang Yahudi saat itu pengen tahu bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi, karena mereka juga punya pegangan tentang kisah-kisah orang terdahulu itu. Kepengen tahu benar tidak Muhammad itu Nabi dan Rasul. Ngerti berarti memang benar Nabi dan Rasul. Ketika mau tanya tentang kisahnya Ashabul Kahfi sama Dzulqarnain, jawabannya kan Nabi kan, besok aja kamu kesini lagi, insya Allah saya jawab. Besok aja kamu kesini, saya jawab. Besoknya diparahkan lagi, ternyata kan wahyu belum turun. Padahal kan Nabi Arab besok ada wahyu yang turun yang menceritakan tentang kisahnya Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Jebule dino iku gak muncul ya. Begitu terus kan Nabi dibumi. Wah, kok muncul ya? Nanti jadi saya ini dijawab, tiba-tiba tidak dijawab. Karena kan Nabi nunggu wahyu turun. Itu sampai beberapa hari. Lalu kemudian turun ayat sing ngiringno kanjeng Nabi mau bicara tentang sesuatu untuk besoknya. Itu kamu bilang insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Kamu itu jangan sekali-kali mengucap pada sesuatu kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk esok harinya itu harus mengatakan insyaallah. Ketika itu kemudian baru turun surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi dan kisahnya tentang Dzulqarnain. Karena itu beberapa ulama kemudian memberikan penjelasan terkait dengan hukum. Misalkan Imam Nawawi di sini disebutkan yustahabbu lil insani idza qala sa'af'alu kadza ay yaqula insyaallah. Disunnahkan atau dianjurkan bagi semua manusia khususnya orang muslim, kalau dia mau berbuat demikian atau berbuat sesuatu untuk esok harinya yang belum pasti, maka dia harus mengatakan ayyaqula insyaallah. Itu berarti menandakan kalimat insyaallah itu hanya dipakai untuk sesuatu yang belum pasti. Sing wis pasti bahwa ngomong insyaallah. Misalkan sampai ditanya, sampai mau sholat isya-nya sudah keluar Pak. Sampai tanya misalkan jam 10. Padahal dari tadi itu yo malah jamaah isya. Insyaallah kamu wis sholat isya orang jajar sampean. Kamu sange insyaallah pasti sudah terjadi. Benar. Podo takon ini, sampean wis sunat, podo tuwa wis takon. Terus sampean insyaallah sunat. Padahal wis lewat. Benar. Jadi kata insyaallah itu tidak usah dipakai terhadap perbuatan yang sudah lampau. Itu dipakai atas perbuatan yang mau atau hendak dilakukan. Itu baru yustahab. Jadi jangan sampai ngomong insyaallah itu terhadap sesuatu yang wis terjadi. Nah, terakhir Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini itu di dalam bab wa hadzal hadis dzakarahu Bukhari fi bab min tawabil walad wal jihad. Arab-Arab
sing akeh yang tujuannya itu untuk jihad. Saya itu menduga kuat, misalnya ini, dulu pergerakan ISIS, ya, itu kan melalui ideologi mereka, itu kemudian kan banyak wanita-wanita Muslim itu yang pergi ke sana. Ternyata di sana itu kan kemudian dijadikan produksi anak saja. Biar nanti anak yang dilahirkan oleh mereka itu nambah jumlah tentara, nambah jumlah pasukan, ya ujung-ujungnya yang nambahin. Kalau ya anak semua waket dan terus komunitasnya lebih banyak, lalu kemudian lebih kuat. Kan itu yang dilakukan. Nah saya itu rada suku tuh, jangan-jangan mereka itu pakai ceritanya Nabi Sulaiman tadi. Bener ya? Loh, kepengen dia anak semua lanang kabeh, ya, terus pinter perang, pinter munggah muda, dijak perang, dijak jihad. Loh saya itu menduga, ya. Kan gak apa-apa menduga. Jangan-jangan mereka pakai ceritanya Nabi Sulaiman ini. Terus gak apa-apa produksi anak semua nambah kekuatan kita itu nanti. Jangan-jangan seperti itu. Karena itu Imam Bukhari memasukkan dalam bab khusus min talabil walad lil jihad, yaitu yang produksi anak sengaja untuk jihad. Itu bahaya kalau menurut saya. Pergi eranya sudah tidak, sekarang sudah tidak. Karena itu kenapa di sana yang melakukan nikah anak, ya. Di mana sih? Di Suriah. Di mana? Yang ISIS itu Pak? ISIS. Ya, Di Timur Tengah. di Timur Tengah ya, baik Timur Tengah. Di Timur Tengah. Timur Tengah. Ya, benar itu. Kan Timur Tengah, benar Pak. Untuk nggak kota itu, ya itu. Jangan-jangan itu pakai hadis ini. Jangan-jangan ya, nggak apa-apa itu. Sebab gini, ya, misalkan gini, kenapa ini di sini disebut yakti bifarisin yujahidu fisabilillah. Arab-Arabnya Nabi Sulaiman itu punya anak nanti yang laki-laki itu penunggang kuda yang ada. Sebab Nabi Sulaiman itu sendiri itu sangat senang sekali dengan kuda. Ada cerita itu kudanya itu sampai 20.000. Itu khusus untuk pasukan perang. Jadi ketika menaklukkan satu wilayah, satu kota, itu bukan main Nabi Sulaiman mempersiapkan itu. Dan kudanya juga kuda yang handal semua. Pasukan yang dipakai itu kan tidak hanya jin manusia, tapi yang handal semua, jin jago kabeh. Nah ini ada satu cerita. Pas waktu mau mempersiapkan atau ngeramut jarannya, ngeramut kudanya yang jumlahnya 20.000 tadi, mergosanya senangnya itu kan tidak butuh pembantu untuk membantu, tidak butuh pelayan yang lain untuk membantu ngurusi jarannya. Pada kalau sampai yang di manuk pakai kan gak butuh lian, mesti sama rambut dewi kan. Karena sampai sakit senengi manuk loh. Lian yang kata oh coba ini cara yang rambut. Pada kalau itu dirawatkan dengan Nabi Sulaiman. Jumlahnya 20.000 kuda. Dan dalam saat itu Pak, itu sudah mau masuk waktu sholat. Terus baru sadar, loh waktu sholat sudah lewat. Karena waktu sholat sudah lewat sehingga beliau telat tidak melaksanakan sholat di awal waktunya itu. Lalu kemudian memohon ampun sama Allah, ya Allah ampun ya hamba ya Allah. Gara-gara rambut jarak sampai nyake aku lari jenengan. Akhirnya kuda yang jumlahnya 20.000 tadi disembelih kabeh atas nama Allah, dikorbankan. Terus gara-gara jarak nih aku lali karo pengiran, gara-gara rambut jarak aku sampai telat gak sholat. Api zamannya corona, zaman saya ini mau telat sholat apa sih zaman korban? Ya, ayo zaman diri saya ini biar zaman corona Nabi Sulaiman yang telat sholat, lali ini pengiran langsung korban, no barang paling berharga. Saya kira wajib. Kalau misalkan telat sholat buka sampai karipan subuh gak sholat terus apa sih nama korban? Itu bagus.
harus dikorbankan. Karena uang biasanya ninggal sholat. Ini jujur-jujuran misalkan dengan kalimat subuh, rasanya pas tani boyo, kok kamu enak ada perasaan, gitu. Soal saya pernah ibu Jumat, ya pergi karena perang kan, terus kalipan, kan? Misi lo, nanti boy isu Jumat, kalipan, perasaan kamu enak. Padahal di bulan Jumat aku orang ngisi khotbah. Iku kata budal khotbah bagus gak orang pikiran. Ya Allah, mau kali khotbah ngisi khotbah terus piye? Iku akhirnya tak badan ngomong yo. Mergo ati wis gak seneng ngomong kali subuh. Kan sama kan dengan jenengan kali panutong ninggal satu kewajiban kan perasaannya kan kayak wis krasa dosa, krasa sunat pangeran. Iku normal lah wajar dhewe. Lha iku Nabi Sulaiman gara-gara jalan terus lali sholat sampai telat waktu sholat, semuanya dikorbankan. Ya kamu bener Nabi Sulaiman lagi. Nah sejak itu, lalu kemudian Allah kan melihat betapa pengorbanannya Nabi Sulaiman. Oh ternyata Sulaiman ya jadi aku. Kalau misalnya pengiran ngomong tadi, nyata dia jalannya sembelih kaki. Nek ngono karena itu kendaraan kan. Kuda itu kan kendaraan perangnya Nabi Sulaiman sama bala tentaranya. Kalau begitu, saya ganti kendaraan yang lebih canggih. Saat itulah kemudian Allah menundukkan angin itu sebagai kendaraannya Nabi Sulaiman. Nah, dengan itu numpak angin sejak jaraknya disembelihkan. Pas waktu ekspansi atau apa ya, survei lah, itu yang bawa canggih kan. Profesor sampai berburu asing so agak nolangin pinton. Nabi Sulaiman terus lebih terlalu pinton. Buangin apa itu? Jadi angin itu tunduk, ditundukkan oleh Allah sebagai kendaraannya Nabi Sulaiman. Atau kok kendaraan angin itu ya orang cerita mana? Misalkan ketika urusan ajar, urusan kematian, karena Nabi Biorojo kan pasti banyak tamu dari kerajaan lain, dari kota lain. Pas tamu itu sing atau India. Ya misalkan pas waktu ini barengan kabeh. Di pojok itu ono malaikat mau, tapi mimbo-mimbo dadi rusuh, dadi tamune Nabi Sulaiman. Nah, malaikat mau itu melihat terus orang tadi sampai isin. Lah, wong iku kok ndelok aku terus. Ditakon karo Nabi Sulaiman. Niku tamu begitu pundi kok ndelok kula terus. Iku tamu teko Gusti Allah, iku malaikat mau. Lho berarti nek jatah kula sakniki. Iya kaya ya kalau daftar hari ini meninggal kayaknya. Wedi Pak. Karena dibagikan mati wedi. Ya terus Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, tolong datangkan angin kendaraannya nantinya biar bisa membawa saya di tempat yang jauh. Ya ditekan angin. Digawa angin Nabi Sulaiman itu mudun ning India. Mudun ning India. Pas mudun jeger wis ditambani karo malaikat maut. Loh, awakmu iku catatan iku nang kene, makane pas waktu ning sono iku tak delok terus. Arek iki catatan nang India, nang Nabi Sulaiman tak iki piye. Aku balik nang India, akhirnya jebule kok nang India. Itu gara-gara gowa itu masalah ajar, masalah kematian. Yes, akalan sampean golek cerita Nabi Sulaiman. Sampean punya kisah Sulaiman yang kisah-kisah para nabi. Punya kitabnya ya? Tidak punya? Atau yang bagus ini kitabnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang baru wafat tahun kemarin Ali Tafsir itu punya satu kitab judulnya An-Nubuwah wal Anbiya, para nabi dan kenabian dan para nabi. Ceritanya detail, mulai cerita nabi yang ulul azmi yang jumlahnya 5 itu, terus mulai di belakang bab terakhir Nabi Adam sampai terakhir kan Nabi Muhammad. Biar untuk Anda. Sekarang sudah banyak terjemahan kitab-kitab kisah-kisahnya para nabi. Ibnu Katsir misalkan yang kisah Sulaiman itu juga banyak sekarang. Yo kalau daripada sampai boleh cerita dengan
kuat. Oke, dari sini ada yang tanya? Ada. Puasa semua. Puasa semua. Insya Allah. Puasa, sama puasa mas? Enggak. Ngomong sama. Maksudnya gak sesuk. Gak sesuk. Bos isuk sampai puasa. Gak. Ini ya kita berarti. Makanya dijelaskan. Enggak puasa ngomong sama. Nek sampean ngomong insyaallah mulai poso tak gunakno sampean mulai poso. Kulo materi ket ben aku mangan seperti aku ora patek kuat poso sunah. Poso wajib Ramadan ku akhire wangi dadi kuat. Kok kan kudu poso nek wajib. Nek sunah wis ra kuat. Tapi biasa sampean ya tas poso. Pokoke beneran Ramadan. Nek rezeki ku abot kulo nih. Anjene yo ora kuat. Ora kuat kopi karo rokok. Nek mangan terus kuat aku. Kan kuat ku duwe aja. Lah kok hidup? Tadi kopinya itu siapa deh? Nah ini boleh karena kopinya sudah siap kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Doa terbaik di sini. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.